Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, jam berapapun kalian menonton, semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tetap di bab 3, dan ini adalah materi melanjutkan di pertemuan di minggu sebelumnya. Kita langsung saja yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yakni lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 45 yang meliputi mulai dari MPR, Presiden, DPR, BPK, MK, MA, KY, dan DPD. Langsung saja mulai dari yang pertama, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang yaitu dalam UU nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang MK, UU nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang BPK. Kita langsung saja mulai dari yang pertama, tugas, fungsi, dan wewenang dari MPR. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD NRI tahun 45 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Fungsi dan wewenang dari Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, yaitu sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UUD NRI tahun 45. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 45. Pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 45. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang NRI tahun 45, mulai dari yang pertama, membuat undang-undang bersama DPR, yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah, yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, dan yang keenam, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Yang kedelapan, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dan nomor 9, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Yang ke-10, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. Yang ke-11, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang ke-12, mengajukan RUU APBN. Yang ketiga, fungsi dan wewenang dari DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu, dan fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, yaitu sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Dan yang keempat,
Fungsi dan wewenang dari BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksa BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Tugas dan fungsi dan wewenang MA atau Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung membawai peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dari mulai yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD NRI tahun 45. Dan yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 45. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden, wakil presiden menurut undang-undang. Yang ketujuh, Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden atas persetujuan DPR. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Yang kedelapan, DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Cukup sekian pemaparan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.